Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS kelas 6 Sekolah Dasar. Halaman 1 sampai dengan halaman 9 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 2 dengan topik A, yaitu rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Perhatikan pada pertanyaan esensial. Yang nomor 1, apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Maka pembahasannya adalah rangka adalah kumpulan dari tulang. Kemudian sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Selanjutnya adalah otot, yaitu bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Serta sistem saraf adalah sistem jaringan dalam tubuh yang mengatur kerja organ tubuh dan menyalurkan rangsang ke anggota tubuh tertentu. Masih pada pertanyaan esensial. Yang nomor 2, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? Maka pembahasannya, jadi semua komponen ini bekerja bersama-sama untuk memungkinkan kita bergerak, berdiri tegak, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Maka pembahasannya adalah kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu untuk berdiri tegak. Kerangka juga menjadi tempat melekatnya otot-otot penggerak tubuh, sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Selain itu, kerangka melindungi organ-organ lunak di dalam tubuh. Selanjutnya pada halaman 3 pada bagian mari mencoba, yaitu membuat replika tangan. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama adalah satu lembar kertas karton bekas, kemudian alat tulis, spidol atau pensil, satu buah gunting, 5 batang sedotan plastik bekas yang sudah dicuci bersih, satu roll benang tebal, satu buah selotip. Lakukan percobaan. Letakkan tangan di atas kertas karton, lalu telusuri tepian tangan menggunakan pensil spidol seperti gambar berikut. Kemudian yang kedua, gunting gambar tangan yang telah dibuat, lebihkan untuk lengan sepanjang 10 cm. Yang ketiga, gunting sedotan sepanjang ruas jari kalian sebanyak 14 buah. Gunting sedotan sepanjang telapak tangan kalian sebanyak 5 buah. Tempelkan sedotan di setiap gambar jari tangan dengan selotip. Yang keenam, masukkan benang ke dalam masing-masing sedotan seperti gambar berikut. Kemudian yang ketujuh, ikat seluruh benang yang di ujung jari menjadi satu simpul. Kemudian yang kedelapan, tarik benang yang terhubung dengan ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking satu persatu. Kemudian amati apa yang terjadi. Jadi ditarik benangnya yang terhubung ke masing-masing jari. Maka pada pembahasannya, jadi saat benang ditarik, maka alat peraga yang berupa sedotan tersebut akan bergerak seperti jemari yang sedang melengkung. Kemudian yang ke-9, tarik seluruh benang secara bersamaan dan amati apa yang terjadi. Jadi kalau yang
ke-8 itu ditarik satu persatu benangnya, sedangkan yang ke-9 ini benangnya ditarik secara bersamaan seluruhnya. Maka untuk pembahasannya, saat seluruh benang ditarik secara bersamaan, maka alat peraga akan mendemonstrasikan bagaimana seluruh jari-jari tangan melengkung. Selanjutnya, soal yang ke-10. Setelah melakukan percobaan sederhana ini, jawab pertanyaan berikut untuk lebih memahami bagaimana tangan bekerja. Yang A, apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Jadi fungsi sedotan itu adalah menguatkan kertas agar kertas dapat mengikuti tarikan benang. Kemudian yang B, menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Maka jika tidak menggunakan sedotan, maka seluruh bagian kertas akan menekuk dan boleh jadi terlipat. Selanjutnya yang C, apa fungsi dari tali dalam sedotan ini? Jadi tali berfungsi untuk menarik replika jari. Kemudian yang D, apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Maka jawabannya, tanpa tali replika tangan tidak dapat bergerak seperti yang diinginkan. Yang E, bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Nah, maka jawaban untuk soal ini itu disesuai dengan perasaan atau kondisi siswa. Misalkan jawabannya adalah saya merasa senang. Selanjutnya pada bagian mari refleksikan. Bagaimana menurut kalian jika anggota gerak kita tidak mempunyai sendi? Maka anggota gerak kita jika tidak mempunyai sendi itu, maka tubuh akan kaku dan kita tidak dapat beraktivitas seperti saat ini. Selanjutnya yang kedua, apakah ada batasan dari gerakan yang bisa dilakukan tubuh kalian? Mengapa? Maka jawabannya adalah tubuh kita memiliki batasan gerakan karena memiliki sendi yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu sendinya itu berbeda-beda, maka gerakannya juga akan memiliki keterbatasan. Yang ketiga, apakah yang akan terjadi apabila kita tidak memiliki tulang? Maka jawabannya, kita tidak akan memiliki bentuk tubuh yang kokoh dan tidak dapat melakukan berbagai aktivitas seperti saat ini. Selanjutnya, materinya adalah otot mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama kontraktilitas, yaitu otot tidak memendek, otot bisa memendek ketika kontraksi. Kemudian ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Kemudian elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Selanjutnya pada halaman 9, apa yang sudah aku pelajari? Tadi setelah kita membahas tadi, yang pertama, rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Kemudian yang kedua, rangka merupakan kumpulan tulang, berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Kemudian yang keempat, otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran IPAS kelas 6 halaman 1 sampai dengan 9. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.